Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Maulidul Hasan dengan NIM awal 2020 dan NIM akhir 673 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Akan mempresentasikan tentang mata kuliah sela perilaku konsumen yang berjudul menganalisis dan merancang strategi pemasaran. Materi pembahasannya yang dimulai dari bab 15 sampai 19. Ada 5 bab yang akan dibahas pada presentasi hari ini. Yang bab 15 itu berjudul dengan Organizational Buying Behavior. Bab 16 Consumer Decision Process. Bab 17 Post-Purchase Process, Customer Satisfaction, and Customer Commitment. Bab 18 Influencing Consumer Behavior with Marketing Strategies. Dan yang terakhir bab 19 Ethics and the Social Responsibility of Marketing Strategy. Nah, dari kelima bab ini akan ada poin-poin per babnya yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, bab 15, Organizational Buying Behavior. 15.1 Organizational Buyers and Markets. Pembelian organisasi adalah individu atau kelompok dalam organisasi yang bertanggung jawab melakukan pembelian untuk mendukung kegiatan operasional. Berbeda dengan konsumen individu, proses pembelian organisasi bersifat kolektif, formal, dan lebih kompleks, serta melibatkan pembelian dalam jumlah besar dan berulang. Pasar organisasi mencangkup perusahaan bisnis, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba yang masing-masing memiliki pola kebutuhan dan proses pembelian yang berbeda. 15.2 Organizational Buying Process. Proses pembelian organisasi terdiri dari 8 tahap, mulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi ulang kebutuhan. Setiap tahapan dilakukan secara rasional, mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas, dan hubungan jangka panjang. Faktor internal seperti kebijakan, anggaran, struktur organisasi, dan faktor eksternal seperti teknologi, persaingan, itu sangat mempengaruhi proses ini. Selanjutnya 15.3 Organizational Influences on Buying Behavior. Struktur kebijakan dan budaya organisasi sangat mempengaruhi cara organisasi membeli. Struktur menentukan kewenangan pengambilan keputusan, apakah sentralisasi atau desentralisasi. Kebijakan seperti sistem tender dan kontrak mengarahkan proses, sedangkan budaya organisasi membentuk orientasi hubungan dengan pemasok. Selanjutnya 15.4 Interpersonal Influences on Buying Behavior. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh interaksi antar anggota dalam buying
karakter yang memiliki peran berbeda seperti initiator, user, influencer, gatekeeper, dan decider. Perbedaan kepentingan dan pandangan individu menjadikan komunikasi dan negosiasi menjadi kunci utama dalam strategi pemasaran B2B atau business to business. Oke, sebelum lanjut ke bab selanjutnya, kita akan memberikan sedikit penjelasan terkait sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi di sini itu maksudnya keputusan pembelian yang dilakukan oleh satu pihak atau unit pusat dalam organisasi, yang biasanya oleh manajemen atau atas atau bagian pembelian khusus. Keuntungannya adalah kontrol lebih besar, efisiensi, dan konsistensi dalam keputusan pembelian. Selanjutnya, desentralisasi. Keputusan pembelian diserahkan ke unit atau departemen masing-masing dalam organisasi. Ini memberikan fleksibilitas dan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal atau spesifik, namun bisa menyebabkan kurangnya standarisasi. Singkatnya, sentralisasi itu sama dengan keputusan terpusat. Desentralisasi itu keputusan tersebar. Selanjutnya di bagian 15.4 mungkin ada peran seperti initiator, user, influencer, gatekeeper, dan decider. Nah, inisiator di sini orang yang pertama kali mengusulkan atau mengenali kebutuhan akan produk atau jasa dalam organisasi. Misalnya, staf teknis yang menyadari perlunya alat baru. Nomor 2, user atau pengguna. Orang atau kelompok yang akan menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Mereka sering memberikan masukan atau mempengaruhi keputusan karena merekalah yang merasakan manfaat langsung. Yang ketiga, influencer, pemberi pengaruh. Orang yang memberikan informasi, rekomendasi, pendapat teknis yang mempengaruhi keputusan pembelian. Contoh, ahli teknis atau bagian keuangan yang mempertimbangkan efisiensi biaya. Yang keempat, gatekeeper. Orang yang mengontrol aliran informasi atau akses ke pengambilan keputusan. Mereka bisa menyaring vendor atau dokumen. Contohnya seperti sekretaris atau bagian administrasi. 5. Decider atau pengambil keputusan. Orang yang memiliki wewenang akhir untuk memilih supplier atau menyetujui pembelian. Biasanya berasal dari manajer atau pimpinan. Ringkasnya itu, inisiator itu mengusulkan pembelian, user menggunakan produk, influencer memberi masukan, gatekeeper mengontrol informasi, dan decider membuat keputusan akhir. Selanjutnya, 15.5. Individual influences on buying behavior. Karakteristik pribadi seperti motivasi, pengalaman, persepsi, dan nilai-nilai individu turut-turut mempengaruhi proses pembelian. Faktor-faktor ini membentuk cara seseorang mengevaluasi informasi
dan membuat keputusan dalam konteks kelompok. Contohnya seperti seorang purchasing manager yang telah ditipu oleh vendor kecil mungkin lebih menyukai bekerja sama dengan perusahaan besar dan mapan, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Selanjutnya 15.6 Strategic Implications for Marketing to Organization. Pemasar B2B perlu memahami struktur dan proses pembelian organisasi untuk menyusun strategi yang tepat. Pendekatan terbaik adalah membangun hubungan jangka panjang, menawarkan solusi menyeluruh atau solution selling, dan menyesuaikan pesan pemasaran kepada setiap peran dalam organisasi agar komunikasi efektif. Contohnya seperti sebuah perusahaan penyedia software ERP melakukan pendekatan konsultatif kepada klien korporat dengan mengidentifikasi permasalahan manajemen data mereka, lalu merancang paket sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi seluruh divisi. Sebelum itu kita lanjut tentang pengertian solution selling. Solution selling sendiri adalah pendekatan penjualan di mana penjual tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga memahami masalah atau kebutuhan pelanggan, lalu menyediakan solusi yang menyeluruh untuk mengatasinya. Penjelasan singkatnya itu, dalam solution selling, fokus utamanya bukan pada apa yang dijual, melainkan pada masalah apa yang diselesaikan. Penjual berperan sebagai konsultan yang membantu pelanggan menemukan solusi terbaik yang melibatkan produk, jasa, atau kombinasi keduanya. Contoh, sebuah perusahaan mengalami masalah dalam efisiensi operasional. Seorang sales tidak langsung menawarkan software, tapi menggali masalahnya dulu, lalu menawarkan paket solusi berupa software manajemen, pelatihan, dan layanan dukungan teknis. Ringkasnya, solution selling menjual solusi bukan sekedar produk. Fokusnya pada membantu pelanggan menyelesaikan masalah dengan pendekatan personal dan relevan. Selanjutnya 16.4 Per case. Setelah mengevaluasi, konsumen membuat keputusan untuk membeli, meski eksekusinya bisa tertunda atau berubah karena faktor situasional seperti diskon, stok produk, pengalaman toko, atau pengaruh orang lain. Pembelian tidak selalu bersifat logis karena bisa juga impulsif. Maka dari itu, pemasar perlu menciptakan pengalaman pembelian yang menyenangkan, efisien, dan bebas hambatan, baik secara offline maupun online. Selanjutnya 16.5 Post purchase process. Tahap ini mencakup penilaian konsumen terhadap produk yang digunakan, terhadap produk setelah digunakan. Jika produk sesuai harapan, konsumen akan merasa puas dan cenderung merekomendasikannya. Jika tidak, bisa timbul ketidakpuasan atau penyelesaian yang berpotensi memicu keluhan. Layanan purna jual,
kejelasan kebijakan retur, dan komunikasi terbuka sangat penting dalam membangun hubungan pasca pembelian positif. Bab selanjutnya, bab 17. Post-purchase processes, customer satisfaction, and customer commitment. 17.1. The importance of the post-purchase process. Tahap pasca pembelian merupakan elemen kunci dalam proses perilaku konsumen, karena menjadi titik penentu kepuasan, loyalitas, dan pembelian ulang. Konsumen mengevaluasi produk berdasarkan pengalaman nyata setelah pembelian. Jika hasilnya positif, maka kemungkinan besar mereka akan mempertahankan hubungan dengan merek. Sebaliknya, pengalaman negatif dapat memicu keluhan pengembalian barang atau penyebaran opini buruk. Oleh karena itu, tahapan ini penting untuk membangun nilai jangka panjang dan hubungan emosional antara konsumen dan merek. Selanjutnya, 17.2. Product use dan non-use. Cara konsumen menggunakan atau bahkan tidak menggunakan produk mempengaruhi persepsi mereka terhadap nilai produk tersebut. Penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kerugian. Maka dari itu, pemasar perlu memberikan panduan yang jelas melalui media edukatif seperti buku petunjuk, video, atau layanan pelanggan agar konsumen memahami cara penggunaan yang benar, sehingga potensi kepuasan dan loyalitas meningkat. Selanjutnya, 17.3. Product disposition. Pembuangan produk setelah digunakan merupakan bagian dari perilaku pasca pembelian yang penting, terutama dalam konteks keberlanjutan. Konsumen dapat membuang, menjual kembali, menyimpan, atau mendaur ulang produk. Perusahaan dapat berperan aktif melalui program seperti trade-in, daur ulang, atau tukar tambah, yang tidak hanya membantu konsumen, tetapi juga meningkatkan citra merek sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, 17.4. Consumer satisfaction and dissatisfaction. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen ditentukan oleh sejauh mana kinerja produk sesuai dengan harapan. Jika kinerja memenuhi atau melampaui ekspektasi, maka konsumen akan puas. Jika tidak, maka akan timbul ketidakpuasan. Expectancy disconfirmation model menjelaskan bahwa perbandingan antara harapan dan kenyataan adalah kunci utama dalam menentukan reaksi konsumen. Kualitas produk, layanan, dan pengalaman emosional semuanya mempengaruhi kepuasan yang berdampak langsung pada loyalitas dan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, 17.5. Customer complaint behavior. Komplain konsumen muncul saat terjadi ketidakpuasan. Respon bisa berupa voice responses atau mengeluh langsung, third party responses atau melibatkan lembaga luar, dan
Private response atau bercerita kepada orang lain. Tidak semua konsumen mengeluh secara terbuka. Pemasar perlu memahami pola ini dan menyediakan sistem tanggapan yang cepat, sopan, dan solutif. Komplain yang ditangani dengan baik bisa berbalik menjadi peluang untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat. 17.6 Customer satisfaction, repeat purchase behavior, and commitment. Konsumen yang puas cenderung membeli kembali dan menunjukkan komitmen pada merek. Komitmen ini bisa bersifat emosional atau affective commitment maupun rasional atau kalkulatif komitmen. Kombinasi antara kualitas produk, pelayanan memuaskan, dan pengalaman positif berkelanjutan adalah kunci terciptanya loyalitas. Oleh sebab itu, strategi pemasaran tidak boleh berhenti pada penjualan, tetapi juga fokus pada menciptakan hubungan jangka panjang yang kuat. Oke, selanjutnya bab 18. Influencing consumer behavior with marketing strategies. 18.1 Overview of influence strategies. Strategi pemasaran yang efektif tidak hanya bertujuan menjual produk, tetapi juga membentuk persepsi, menciptakan nilai, dan membangun pengalaman konsumen. Untuk itu, pemasar perlu memahami secara menyeluruh perilaku konsumen dari sisi kognisi atau pemikiran, afeksi atau emosi, tindakan, dan pengaruh lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat, pemasaran dapat mempengaruhi konsumen di setiap tahap proses keputusan dari sebelum hingga sesudah pembelian. Selanjutnya, 18.2 Strategies based on consumer decision process stage. Strategi dapat disesuaikan dengan setiap tahap keputusan konsumen. Saat pengenalan masalah, pemasar dapat membangkitkan kebutuhan melalui iklan atau edukasi. Pada tahap pencarian informasi yang mudah diakses dan terpercaya menjadi penting. Dalam evaluasi alternatif, fitur unggulan dan jaminan kualitas menjadi penentu. Selama pembelian, promosi dan kemudahan akses mendorong keputusan. Setelah pembelian, hubungan dijaga lewat layanan purna jual dan program loyalitas. Pendekatan ini menempatkan strategi pemasaran sebagai panduan konsumen dari awal hingga akhir perjalanan mereka. Selanjutnya, 8.3 Strategies based on affect and cognition. Strategi afektif mempengaruhi emosi dan nilai personal konsumen, biasanya melalui storytelling, endorsement, atau desain visual. Strategi kognitif fokus pada informasi rasional seperti keunggulan produk, harga, dan data pembanding. Keduanya sering dikombinasikan agar komunikasi pemasaran tidak hanya menyentuh logika, tetapi juga membangun keterikatan emosional. Hal ini penting untuk menciptakan persepsi merek yang kuat dan menyeluruh. Selanjutnya 8.4 Strategi based on consumer behavior.
Strategi ini menargetkan perilaku aktual konsumen dengan cara seperti program loyalitas, promosi pembelian berulang, dan pengkondisian kebiasaan. Fokusnya bukan mengubah pikiran atau perasaan secara mendalam, melainkan mendorong tindakan yang diinginkan secara praktis dan langsung. Strategi ini efektif dalam menciptakan pola pembelian berulang, bahkan ketika motivasi konsumen tidak sepenuhnya sadar. Selanjutnya, 18.5. Strategies based on the consumer environment. Lingkungan fisik dan sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Tata letak toko, suasana visual, pengaruh sosial atau review atau selebriti, dan pengalaman digital, semuanya membentuk konteks keputusan. Pemasar dapat mengatur lingkungan ini agar mendukung perilaku yang diinginkan. Misalnya, melalui penempatan produk yang strategis, desain antarmuka, situs yang intuitif, dan kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya, 18.6. Combining Strategy Approach. Pendekatan pemasaran yang paling efektif adalah kombinasi dari berbagai strategi, yaitu kognitif, afektif, perilaku, dan lingkungan. Integrasi ini memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di berbagai titik dan menciptakan pengalaman merek yang konsisten. Dengan menyesuaikan pendekatan berdasarkan segmen pasar dan tujuan bisnis, pemasar dapat menciptakan dampak jangka panjang yang tidak hanya menghasilkan penjualan, tetapi juga membangun nilai dan makna bagi konsumen. Bab selanjutnya yaitu bab 19. Ethics and Social Responsibility of Marketing Strategy. 19.1. Ethics and Social Responsibility Defined. Ketika etika dalam pemasaran menyangkut prinsip moral yang membedakan tindakan benar dan salah dalam praktik bisnis. Sedangkan tanggung jawab sosial mencangkup kewajiban perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari strategi mereka. Artinya, perusahaan dituntut tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam melayani konsumen dan masyarakat luas. Selanjutnya, 9.2. Misleading or Deceptive Marketing Strategies. Strategi yang menyesatkan atau menipu konsumen seperti klaim berlebihan, informasi tersembunyi, atau manipulasi visual dalam iklan merupakan pelanggaran etika serius. Praktik ini dapat merusak kepercayaan dan menciptakan kerugian bagi konsumen dan merusak reputasi merek dalam jangka panjang. Karena itu, penting bagi pemasar untuk menyampaikan informasi produk secara jujur dan dapat diverifikasi. Selanjutnya, 9.3. Manipulative Marketing Strategies. Strategi manipulatif memanfaatkan kelemahan emosional konsumen untuk mendorong pembelian yang sebenarnya tidak dibutuhkan, seperti menciptakan rasa takut atau rendah diri. Meskipun mungkin efektif dalam jangka pendek, pendekatan ini merusak hubungan jangka panjang dan kepercayaan konsumen. Strategi etis menghindari eksploitasi terhadap kelompok rentan dan menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas. 9.4. Marketing to Vulnerable Consumer. Anak-anak, lansia, dan individu
dengan keterbatasan kognitif atau ekonomi merupakan konsumen yang rentan dan lebih mudah dipengaruhi. Pemasar memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mengeksploitasi mereka melalui bahasa yang membingungkan, simbol manipulatif, atau tekanan sosial. Strategi yang menyasar kelompok ini harus dilakukan dengan hati-hati, adil, dan transparan. Selanjutnya, 19.5. Social Marketing and Positive Behavior Change. Social marketing menggunakan teknik pemasaran untuk mendorong perilaku yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti hidup sehat, keselamatan, atau kepedulian lingkungan. Pendekatan ini menekankan peran positif pemasaran dalam membentuk masyarakat yang lebih baik dengan cara edukatif dan kolaboratif yang melibatkan sektor publik, swasta, dan organisasi sosial. 9.6. Implementing ethical and socially responsible strategies. Penerapan strategi yang etis membutuhkan sistem nyata seperti pelatihan, kebijakan internal, audit komunikasi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Etika tidak hanya sekedar penyataan visi, melainkan harus diwujudkan dalam prosedur operasional yang jelas. Perusahaan yang konsisten menjalankan strategi etis akan memperoleh reputasi positif, kepercayaan konsumen, dan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemahaman perilaku konsumen, baik individu maupun organisasi, merupakan dasar penting dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif, berkelanjutan, dan etis. Konsumen organisasi cenderung melakukan pembelian yang rasional dan kolektif, sedangkan individu melalui proses yang kompleks dari pengenalan masalah hingga pasca pembelian. Pengalaman setelah pembelian sangat menentukan loyalitas dan kepuasan konsumen, sehingga pemasar harus memperhatikan setiap tahapan interaksi dengan konsumen. Strategi pemasaran yang sukses tidak hanya mempengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan konsumen, tetapi juga mampu membentuk lingkungan yang mendukung keputusan positif. Seluruh upaya ini harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip etika dan tanggung jawab sosial, agar tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai dan kepercayaan jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Untuk pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.